perkataan Yesus itu adalah hidup kekal itu. Nah, kami sebagai seorang Muslim, ketika melihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 16 misalnya, di data nomor 16 sekaitan dengan tema ini. Apa kata beliau? Tinggal sesaat lagi aku akan bersama dengan kamu. Kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Kenapa bisa demikian? Karena setelah dia datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dan tanda-tanda kedatangan orang tersebut adalah memuliakan aku. Orang itu akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dia katakan. Nah, di data 7-nya dia mengatakan, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Berarti Yesus harus pergi dulu tuh, baru datang sang penghibur. Kenapa dia dikatakan sang penghibur? Karena Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus nabi hanya untuk Bani Israel toh. Kita yang di luar Bani Israel ini tidak pernah. Nah, ketika dia datang sang penghibur, maka pengutusannya diutus pada seluruh manusia. Litubayyina linnas. Kalau dulu zaman Musa, kita yang di luar Nabi Musa gigit jari. Zaman Daud, kita di luar Bani Israel gigit jari. Bayangkan betapa kerasnya pernyataan di dalam kitab Mazmur itu, 147 nomor 19-20. Hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub dan peraturan-peraturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Berarti kita nggak dianggap. Nah, lalu kemudian Yesus memberikan, akan datang penghibur lain, akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, pengadilan, serta penginsapan dunia akan dosa. Kalau menurut saya nih, kalau kita lihat dalam bahasa Aramaik, roh kebenaran itu dia sebut roh Hamed. Di dalam Al-Quran, ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wa isqala Isa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang kepada kalian membenarkan Taurat dan datang untuk memberitakan akan datangnya seorang penolong lain bernama Ahmad. Bahasa Ibraninya di dalam Yohanes 7, Yohanes 16 itu dikatakan Ruh Hamed. Ruh Hamed. Hamed ismuhu Ahmad. Nah, ini kaitannya dengan ini. Saya cocokologi. Saya akui saya cocokologi. Tapi paling tidak iman saya Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, beliau memberitakan akan datangnya Ahmad sebagai pembawa hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Kebetulan saya menemukan data di dalam kitab saudara bahwa akan datang kemudian seorang penolong lain yang Yesus kemudian sebut dengan nama Ruah Hamed, roh kebenaran dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, karena Yesus tidak mungkin bahasa Yunani saat itu. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Mari kita cek, benarkah apa yang dikatakan Bang Zuma? Roh kebenaran. Ruach Haemet. Ruach Haemet. Ruach Haemet. Wah, ternyata memang benar. Roh kebenaran itu dalam bahasa asli Yesus ternyata sebuah nama yang tersamarkan karena terjemahan. Sedangkan orang Kristen tidak punya ayat aslinya. Yesus tidak pernah berbahasa Indonesia. Jadi sudah dipastikan, roh kebenaran adalah sebuah nama. Tapi kebanyakan mereka ingkar dengan ucapan Yesus. Babi aja dimakan. Hahaha.